Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Robiatul Adawiyah dengan NIM T 2019-4044. Nah, di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai proses transportasi dan pernapasan pada manusia beserta organ-organ penyusunnya. Organ-organ sistem transportasi. Yang pertama ada darah. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan juga bakteri. Kemudian, komponen yang terdapat dalam darah yaitu ada plasma darah, sel-sel darah, mekanisme penggumpalan darah, penggolongan darah, dan juga transfusi darah. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan juga pembuluh kapiler. Yang ketiga ada organ jantung yang berfungsi sebagai sistem transportasi pada manusia. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi dan juga 2 bilik. Berikutnya ada fungsi organ pada sistem transportasi. Darah dulu. Darah itu fungsinya yang pertama mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh. Yang ketiga, mengedarkan hormon. Yang keempat, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima, membunuh kuman. Yang keenam, menutup luka. Kemudian yang ketujuh, menjaga kestabilan suhu tubuh. Berikutnya ada pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah sendiri adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki. Kemudian fungsi organ jantung yakni memompa darah melalui pembuluh darah secara berulang atau kontraksi yang berirama. Nah, selanjutnya ada proses peredaran darah manusia. Proses peredaran darah itu dibagi menjadi 2, yakni peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil atau biasa disebut dengan pulmoner. Prosesnya adalah darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung mengalirkan darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Di paru-paru darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian mengalir ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Berikutnya peredaran darah besar atau sistematik. Prosesnya adalah darah ini mengalir ke jantung dari paru-paru yang sudah mengandung oksigen, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh olehnya. Jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dan lewat pembuluh arteri besar yang disebut dengan aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Di setiap bagian tubuh kita, terdapat jaringan pembuluh darah halus yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menghubungkan cabang-cabang terkecil pembuluh arteri dengan cabang-cabang terkecil pembuluh vena. Pembuluh kapiler ini memiliki dinding yang sangat tipis. Nah, lewat dinding inilah oksigen dan nutrisi diantarkan ke sel-sel tubuh dan zat-zat sisa seperti karbon dioksida masuk ke darah. Setelah mengantarkan oksigen dan nutrisi serta mengambil zat-zat sisa dari sel tubuh, pembuluh kapiler akan mengalirkan darah lewat pembuluh vena kecil ke arah jantung. Semakin mendekati jantung, ukuran pembuluh vena maka semakin besar. Katup-katup pada pembuluh darah berfungsi mengontrol aliran darah ke arah yang benar dan tidak berbalik arah. Dan 2 katup besar menuju jantung adalah vena cava superior di bagian atas jantung dan vena cava inferior di bagian bawah jantung. Setelah masuk kembali ke jantung, darah akan melewati sirkulasi pulmoner untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida di dalam paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Sylvie Lailatul Mauludiyah dengan NIM T2019-4056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Ada beberapa penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah. Di antaranya yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua stroke, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat hipertensi, yang kelima aterosklerosis, yang keenam jantung koroner, yang ketujuh angina, yang kedelapan aritma, yang kesembilan iskemia jantung, yang kesepuluh kolesterol tinggi, dan yang terakhir yaitu aneurisma aorta. Ada 4 golongan darah pada manusia, yaitu A, B, AB, dan O berdasarkan ciri dan fungsinya. Ciri 4 golongan darah yang pertama yaitu golongan darah A, memiliki antigen A, memiliki antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Yang kedua yaitu golongan darah B, memiliki antigen A, menghasilkan antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Yang ketiga yaitu golongan darah AB, memiliki antigen A dan B dan juga memiliki antibodi A dan B. Yang keempat yaitu golongan darah O, tidak memiliki antigen A dan B namun memproduksi antibodi A dan B di dalam darahnya. Fungsi 4 golongan darah pada manusia. Yang pertama yaitu untuk mentransfusi darah ketika transfusi darah dilakukan. Yang kedua, menghindari penyakit tertentu seperti hemolisis. Yang ketiga yaitu membantu memantau program diet. Yang keempat, mencegah resiko penggumpalan darah. Yang kelima, mengetahui resiko penyakit jantung. Yang keenam, untuk mencegah kanker perut. Yang ketujuh yaitu masalah kesuburan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang organ-organ penyusun sistem pernafasan. Yang pertama yaitu hidung, rongga hidung dan mulut. Selanjutnya sinus, selanjutnya tenggorokan atau faring. Yang selanjutnya laring, yang selanjutnya batang tenggorokan atau trakea. Yang selanjutnya diafragma, yang selanjutnya paru-paru, yang selanjutnya bronkus, dan selanjutnya bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Qaimatul Husna dengan NIM T2019-4070. Yang selanjutnya yaitu organ-organ penyusun sistem pernafasan. Yang pertama hidung, rongga hidung dan mulut. Yang kedua sinus. Yang ketiga tenggorokan atau faring. Yang keempat laring. Yang kelima batang tenggorokan atau trakea. Yang keenam diafragma, yang ketujuh paru-paru, yang ke-8 bronkus, yang ke-9 bronkiolus, dan yang ke-10 alveolus. Jaringan penyusun organ-organ pada sistem pernafasan. Yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga trakea, yang keempat laring, yang kelima bronkus, dan yang keenam paru-paru. Fungsi organ pada sistem pernafasan. Yang pertama hidung, bekerja sebagai saluran udara pernafasan, sebagai penyaring udara, dapat menghambat udara pernafasan oleh mukosa dan membunuh kuman yang masuk. Yang kedua faring, berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernafasan. Yang ketiga laring, bertindak sebagai pembentuk suara. Yang keempat trakea, berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernafasan bagian atas yang membawa udara bersih. Yang kelima bronkus dan bronkiolus, merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebra thoracis. Yang keenam paru-paru, berfungsi sebagai pertukaran O2. Yang ketujuh fisiologi pernafasan, manusia sangat membutuhkan oksigen dalam hidupnya, bila tidak akan mengakibatkan kerusakan pada otak. Yang selanjutnya yaitu proses pernafasan pada manusia. Pernafasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung pada 2 tahap, yaitu pernafasan luar eksternal dan pernafasan dalam internal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pernafasan luar eksternal merupakan pertukaran gas dari udara luar atau udara bebas ke dalam sel-sel darah pada jaringan epitel selaput alveolus.
Pernafasan luar merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Oksigen dari udara bebas atau luar berdifusi ke dalam kapiler paru-paru. Darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbon dioksida sebagai ion di bikarbonat HC3. Yang kedua, pernafasan dalam internal. Pada pernafasan dalam, pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Oksidasi biologis di dalam jaringan menyebabkan kadar CO2 di dalam jaringan tubuh tinggi. Hal inilah yang mempermudah Hb yang telah membebaskan oksigen untuk mengikat dan mengangkut sebagian CO2 dalam bentuk karbaminohemoglobin. Oksigen dari sel-sel darah keluar dan berdifusi menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, CO2 dari jaringan tubuh berdifusi ke sel-sel darah. Pertukaran gas ini yang disebut pernafasan dalam. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernafasan, pernafasan pada manusia dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada terjadi apabila proses inspirasi. Tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar berakibat tekanan udaranya kecil, lalu udara masuk. Yang kedua, proses ekspirasi. Tulang rusuk mengendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil berakibat tekanan udaranya besar, lalu udara keluar. Yang kedua, pernafasan perut terjadi apabila proses inspirasi. Otot-otot mengendur, otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, lalu tekanan rongga dada lebih kecil, udara masuk. Proses ekspirasi. Otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada mengecil, lalu tekanan udara rongga dada lebih besar, lalu udara keluar. Saya Elisa Ikmahendri, NIM T20194041. Pernafasan perut terjadi apabila yang pertama, proses inspirasi. Otot-otot mengendur, otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada lebih kecil, dan udara masuk. Proses ekspirasi. Otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada lebih besar, dan udara keluar. Proses respirasi yang terjadi pada sel. Respirasi sel yaitu suatu proses penggalian energi dalam bentuk ATP dari glukosa dalam makanan yang kita makan. Respirasi sel terjadi melalui 3 langkah proses, yaitu tahap pertama, glukosa dipecah dalam sitoplasma dalam proses yang disebut glikolisis. Pada tahap kedua, molekul pirufat diangkut ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, pirufat diubah menjadi molekul 2 karbon, kemudian memasuki siklus Krebs. Mitokondria memiliki membran bagian dalam dengan banyak lipatan. Lipatan itu disebut dengan krista. Krista dapat meningkatkan luas permukaan membran di mana banyak reaksi respirasi sel berlangsung. Kemudian, pada tahap ketiga, energi memasuki transport elektron. Dalam langkah ini, energi digunakan untuk menghasilkan ATP. Oksigen sangat diperlukan untuk membantu proses pengubahan glukosa menjadi ATP. Langkah pelepasan awal hanyalah 2 molekul ATP. Untuk selanjutnya, untuk setiap glukosanya. Dan langkah-langkah selanjutnya akan lebih banyak melepaskan ATP. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama, influenza atau flu. Yang kedua, asma. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC.
yang keempat bronkitis, yang kelima penyempitan dan penyumbatan saluran pernafasan, yang keenam faringitis, ketujuh asifiksi, yang kedelapan pleuritis, yang kesembilan kanker paru-paru, yang kesepuluh penyakit difteri, yang kesebelas pneumonia, yang kedua-belas emsima, yang ke-13 antrakosis, dan yang ke-14 tonsilitis. Isi kandungan Quran Surat Qaf, surah ke-50 ayat 16, mengenai sistem peredaran darah dalam perspektif Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berikut analisis pembahasan dari isi kandungan ayat di atas. Menjelaskan bahwa urat leher yang dimaksud merupakan pembuluh darah yang terdapat di bagian leher manusia, yakni pembuluh vena, yang berfungsi membawa aliran darah dari kepala dan juga leher kembali ke jantung. Manusia memiliki peredaran darah di mana darah mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian langsung diedarkan menuju ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya, darah melakukan tugasnya tanpa adanya suatu kesalahan. Kemudian, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur karena Allah SWT telah memberikan nikmat kesehatan dengan adanya darah mengalir ke seluruh tubuh manusia. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya berupa lintasan-lintasan dan pemikiran-pemikiran, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat yang berada di lehernya yang tersambung dengan jantungnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattaji walada wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa khalaqa kullu shay'in faqadarahu taqdira. Artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2 oleh Kementerian Agama RI. Pada ayat ini Allah memuji dirinya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan disebutnya hambanya untuk menjadi peringatan bagi alam semesta, manusia dan jin, dengan pujian terhadap dirinya karena dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di Muhammad dapatlah dipahami bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang amat penting dan amat tinggi nilainya di sisi Allah. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi makhluknya yang dimuliakannya, yaitu manusia. Sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya, baik di langit maupun di bumi, adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pada ayat ini Allah tidak menyebut Al-Quran tetapi Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan masa sesudahnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Analisis pembahasan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada surat Al-Furqan ayat 2 dan pada tafsiran Kementerian Agama RI telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Hal ini yang dimaksud adalah peredaran darah manusia, yaitu dibagi menjadi dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, dan Allah telah menetapkan ukuran-ukurannya dan juga proses-prosesnya dengan rapi di dalam tubuh manusia. Kandungan surat Al-Infitar ayat 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Quran Surat Al-Infitar ayat 7. Tafsir Quran Surat Al-Infitar ayat 7 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahannya dengan menyebutkan ciptaannya pada diri manusia. Allah telah menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya, tidak seperti binatang berkaki 4 atau melata. Allah juga menciptakan semua anggota tubuh manusia bekerja dengan teratur, harmonis, dan seimbang. Allah mengatakan bahwa penciptaan manusia adalah sebaik-baiknya penciptaan makhluk. Analisis pembahasan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Quran Surat Al-Infitar ayat 7 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, organ-organ penyusun sistem pernafasan dibagi menjadi 10, yakni melalui hidung, sinus, tenggorokan, faring, laring, batang tenggorokan, diafragma, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Allah menjadikan tubuh manusia yang seimbang, maka pandai-pandailah bersyukur atas kenikmatan Allah. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26. Pernafasan dan respirasi manusia dalam perspektif Islam. Ayat dan terjemahan. Bismillahirrohmanirrohim. Halla idza balaghatit taraqi. Artinya, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Tafsir Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini, Allah menyerukan manusia supaya sekali-kali tidak melupakan akhirat. Apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongan, maka pertobatan tidak ada lagi gunanya. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan kehidupan duniawi, dan ingatlah bahwa pada waktunya jiwa manusia akan dicabut oleh malaikat maut. Bila nyawa bercerai dengan tubuh, maka hubungan manusia dengan segala apa yang dimilikinya terputus, dan ia akan menghadapi babak baru dari kehidupannya yang kekal dan abadi. Isis pembahasan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26 dan pada tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan tentang proses pernafasan dan respirasi pada manusia, yang mana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa nafas atau pernafasan dari manusia ada 2 tahap, yaitu pernafasan dalam dan juga pernafasan luar. Sedangkan bila dikaji dari otot-otot yang berperan aktif pada pernafasan dibagi menjadi pernafasan dada serta pernafasan perut. Dan telah dijelaskan pula bahwa kita tidak boleh melupakan kehidupan di akhirat. Jangan hanya memikirkan kehidupan duniawi, karena jika nafas kita telah berhenti, maka taubat pun tidak akan ada gunanya lagi.